Assalamualaikum. Hi everybody. Welcome back to my channel. Fun English with me, Citra Marantika. I'm so excited to teach you the passive voice in today's video. This lesson can be a little difficult, so I'll do my best to keep it easy and fun for you. My goal is to make you understand how and when to use this grammar by the end of the video. So, let's get started. Okay, the first thing you have to know is the definition of passive voice. A passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawalan di, seperti disapu, disetir, dimakan, diminum, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris, sehingga kata kerja yang digunakan dalam bentuk pasif adalah kata kerja bentuk ketiga, dan sebelumnya ada to be. Jadi, untuk membentuk kalimat pasif ini, kita memerlukan to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. The usage of passive voice. Kegunaan dari passive voice. The first one is when we don't know who did the action. Ketika kita tidak tahu siapa yang melakukan aksi tersebut. For example, my bicycle has been stolen. Sepeda saya telah dicuri dan saya tidak tahu siapa yang mencuri sepeda saya itu. The second one, when the subject is obvious. Ketika subjeknya itu sudah jelas. Jadi kita tidak perlu menyebutkan subjeknya lagi dalam kalimat tersebut. For example, the thief was arrested last night. Pencuri itu ditangkap tadi malam. Dan biasanya yang menangkap pencuri itu kan polisi. Di sini sudah jelas siapa subjeknya, jadi tidak perlu dituliskan lagi. The third one is when the action is more important. Ketika aksinya itu lebih penting. For example, the shoes are washed every Sunday. Sepatunya dicuci setiap hari Minggu, dan siapa yang mencuci sepatu tersebut itu tidak penting. Di sini dalam kalimat ini yang lebih ditekankan adalah actionnya, mencucinya, dicucinya. How to form a passive voice. Nah, berikut ini adalah cara bagaimana untuk membuat kalimat pasif. Kita lihat kalimat aktifnya dulu ya. I ate the apple. I as the subject, ate as the verb, and the apple as the object. Bagaimana cara merubahnya ke kalimat pasif? The apple was eaten by me. Nah, begini caranya. The apple itu adalah objek dari kalimat aktif. Dan pada saat dirubah ke kalimat pasif, objeknya berubah tempat menjadi subjek. Nah, seperti ini rumusnya. Objek dari kalimat aktif kita rubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kata kerjanya, verbnya, kita rubah menjadi bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, tapi sebelumnya kita harus menambahkan be. Ya, be-nya ini ditentukan berdasarkan tenses yang digunakan di dalam kalimat aktif. Dan untuk yang terakhir, subjeknya itu adalah agentnya. Jadi sebelum yang I yang tadi ada di kalimat aktif, kita pindahkan ke kalimat pasif,
itu sebagai agentnya, tapi sebelumnya kita harus menambahkan preposition. Preposition yang digunakan di sini adalah by. Jadi subjeknya itu berubah ya, by ditambah agentnya, dan subjeknya di sini berubah menjadi object pronoun. Dan by plus agent ini boleh ada, boleh tidak dalam kalimat pasif. Jadi misalkan kita hanya menuliskan kalimat pasifnya the apple was eaten, itu sudah benar tanpa menuliskan by me. Jadi by me-nya itu optional, boleh ada, boleh tidak ada. Oke, here is the simple way to form passive voice. Berikut ini adalah cara mudah untuk membentuk kalimat pasif. Di sini bisa kita lihat kata kerja itu kan dibedakan menjadi dua, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kalau yang beraturan di sini contohnya ada kata dasarnya kan accept. Lalu bentuk pertamanya itu accept, boleh ditambahin s atau tidak. Bentuk keduanya accepted. Ketiganya sama biasanya ya, kalau untuk yang regular itu bentuk 2 dan 3-nya sama. Kalau ditambahin ing jadi accepting. Kalau untuk menambahkan awalan to jadi to accept. Dan untuk contoh yang irregular, disitu ada eat, eats, ate, eaten, eating, to eat. Dan untuk be-nya, be di verb 1 ada am, is, dan are. Bagaimana cara menggunakan am, is, are? Pasti kalian sudah tahu ya. Am itu jika subjeknya I, is jika subjeknya he, she, dan it, are jika subjeknya you, we, dan they. Untuk verb to-nya ada was dan were. Was jika subjeknya I, he, she, it. Were jika subjeknya you, we, they. Untuk verb 3 itu be-nya menjadi been untuk semua subjek. Jika kalimat itu menggunakan verb ing, kita nanti akan menambahkan being. Dan untuk infinitive-nya jadi to be. Ini contoh pertama, tenses yang dipakai adalah simple present tense. Untuk kalimat aktifnya, Indah eats the apple. Lihat eats. Eats berarti kita lihat di kolom yang ada verb 1-nya. Bagaimana cara merubah ke kalimat pasif? Nah, the apple is eaten by Indah. Kenapa is eaten? Karena apelnya hanya ada 1. Kenapa menggunakan eaten? Karena passive voice itu harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Indah eats the apples. Nah, ini bedanya dengan kalimat yang pertama adalah di sini apple-nya lebih dari 1 apples. Jadi lebih dari 1 jamak. Gimana kalau jamak? Nah, jadi the apples are eaten by Indah. Jadi apples to be-nya adalah are karena lebih dari 1. Yang membedakan itunya saja ya. Untuk yang lainnya sama semuanya. Okay, the next example is simple past tense. Untuk kalimat aktifnya, Indah ate the apple. Karena kalau simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Indah ate the apple. Indah makan apel. Nah, pasifnya itu adalah the apple was eaten by Indah. Was eaten karena apelnya hanya ada 1. Indah ate the apples. The apples were eaten by Indah. Sama dengan yang tadi ya. Di sini yang membedakan adalah to be-nya karena
kalimat kedua ini apple-nya jamak lebih dari satu. Jadi to be yang dipakai adalah were. Nah, ini contoh untuk kalimatnya yang menggunakan present continuous tense. Indah is eating the apple. Gimana kalau pakai ing? Kita lihat di tabelnya yang menggunakan ing itu harus ditambahkan being. Jadi dari kalimat aktifnya ini mudah sekali. Dari kalimat aktifnya itu kan sudah ketahuan pakai ing. Nah, kita tinggal nambahin being. It-nya jangan pakai eating lagi, karena passive itu harus pakai kata kerja bentuk ketiga, jadi eaten. The apple is being eaten by Indah. Apelnya sedang dimakan oleh Indah. Indah is eating the apples. The apples are being eaten by Indah. Sama ya, yang membedakan adalah to be-nya. Karena di sini apples-nya lebih dari satu. Okay, next example is past continuous tense. Indah was eating the apple. Kalau yang present is eating. Nah, untuk yang past ini was eating. Tapi sama dengan yang tadi, tinggal menambahkan being saja dan it-nya dirubah ke bentuk ketiga. Jadi eaten. The apple was being eaten by Indah. Indah was eating the apples. The apples were being eaten by Indah. Jadi kalian harus melihat subjeknya ya. Untuk kalimat pasif ini penggunaan to be-nya pakai was atau pakai were itu tergantung dari subjeknya. Okay, present perfect tense. Indah has eaten the apple. Indah has eaten the apple. Nah, kita lihat di situ kalau yang sudah menggunakan verb 3, berarti untuk di pasifnya ditambahkan been. The apple has been eaten by Indah. Indah has eaten the apples. Nah, di sini karena apples berarti jangan menggunakan has lagi, pakai have, karena have itu untuk yang plural, untuk yang jamak. Kalau has untuk yang singular, untuk tunggal. Jadi kalau jamak, the apples have been eaten by Indah. Okay, next example. Past perfect tense. Indah had eaten the apple. Nah, ini lebih mudah ya. Karena kalau had itu kan untuk semua subjek. Jadi kita tinggal menambahkan been saja di tengah-tengahnya. The apple had been eaten by Indah. Indah had eaten the apples. Nah, ini juga sama. The apples had been eaten by Indah. Kenapa sama? Karena had itu bentuk lampau dari has dan have. Jadi bisa digunakan untuk semua subjek. Jika past perfect tense merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu lebih mudah. Kita tinggal menambahkan kata been di tengah-tengah antara had dengan kata kerja bentuk ketiganya. Future simple tense. Nah, here is the example. Indah will eat the apple. Indah will eat the apple. Nah, gimana tuh? Kita lihat untuk yang menggunakan kata eat saja, itu adalah kita tambahkan be.
The apple will be eaten by Indah. Ya, the apple will be eaten by Indah. Karena setelah will itu tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk ketiga, makanya harus ditambahkan be di tengah-tengahnya. Dan rumus dari passive voice kan harus ada be dan kata kerja bentuk ketiga. Jadi gini perubahannya ya, the apple will be eaten by Indah. Gampang, kita hanya menambahkan be setelah will dan kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. Indah will eat the apples. Gimana kalau bentuk jamaknya? Nah, sama saja. The apples will be eaten by Indah. Jadi tidak ada perubahan ya, sama dengan yang bentuk tunggalnya. Oke, next. Future be going to. Karena future itu bisa menggunakan will, bisa menggunakan be going to. Indah is going to eat the apple. Nah, gini perubahannya ya. The apple is going to be eaten by Indah. Apple-nya pindah ke depan, is going to be eaten by Indah. Sama dengan yang tadi. Jadi, kita menambahkan be dengan kata kerja bentuk ketiga. Gimana kalau the apples-nya jadi jamak? Nah, gini. The apples are going to be eaten by Indah. Kita menggunakan are karena apple-nya lebih dari satu. Nah, jika kalimatnya menggunakan modal sebenarnya sama dengan yang tadi menggunakan will, karena will itu juga adalah modal. Indah must eat the apple. Kita hanya menambahkan be dan kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. The apple must be eaten by Indah. Gimana kalau apelnya lebih dari satu? Nah, jadi gini. Indah must eat the apples, jadi the apples must be eaten by Indah. Mudah kan ya? Jadi kalian harus ingat passive voice itu harus ada be dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kadang passive voice juga menggunakan objek pronouns. Jadi kita merubah subjeknya menjadi objek karena kan tukeran posisi. Karena tukeran posisi itu yang tadinya I berubah menjadi me. Kalau you tetap you, we jadi us, they berubah menjadi them, he, him, she, her, it tetap it. Nah, contohnya begini. I drank the milk. The milk was drunk by me. Karena posisinya tadinya I kan di kalimat aktif, itu dia sebagai subjek, tapi kalau di kalimat pasifnya dia sebagai agentnya, sebagai objeknya ya. Alia is making a cake. Nah, karena Alia-nya pindah ke belakang, jadi berubah menjadi her. A cake is being made by her. They do the assignment. Nah, di sini juga sama, posisinya pindah. The assignment is done by them. My dad painted the wall. The wall was painted by him. My dad itu kan laki-laki, he. Nah, kita rubah menjadi him. Okay, I give you some exercise. Change into passive. The first sentence is, Daddy drinks a cup of coffee every day. Nah, di sini subjeknya kan daddy. Drinks itu sebagai verb. Terus a cup of coffee-nya sebagai objek, everyday itu komplement keterangan. Nah, karena di sini menggunakan simple present tense, perubahannya untuk di pasif jadi begini ya. A cup of coffee-nya pindah ke depan. Kita menggunakan is karena
a cup of coffee, cuma ada satu. Terus drinknya berubah menjadi drunk. Bentuk ketiga dari drink adalah drunk. By daddy or him every day. Nah, by daddy or him ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak, optional. Every day itu pelengkapnya. Jenny has taken an English course. Jenny subjek, has taken-nya itu verbnya, an English course itu objeknya. Ini tensesnya adalah present perfect tense. Nah, perubahannya jadi gini. An English course has been taken by Jenny or her. Jadi kalau present perfect itu mudah ya, karena kata kerjanya sudah menggunakan bentuk ketiga. Kita hanya tinggal menambahkan been saja. They were watching a horror film at the cinema. Nah, di sini tenses yang dipakai adalah past continuous tense. Nah, jadi they-nya subjek, were itu be-nya, watching verb ing, a horror film object at the cinema complement. Perubahannya gini, a horror filmnya pindah ke depan, was. Kenapa pakai was? Karena filmnya hanya ada satu. Di situ kan pakai a horror film. Jadi menggunakan was. Being watched by them at the cinema. Jadi kita menambahkan being, watch-nya yang tadinya pakai ing, kita rubah menjadi bentuk ketiga. By them at the cinema. We translated some old documents last week. We subject, translated verb, some old documents itu sebagai objeknya, last week complement, keterangannya. Jadi pindah gini, some old documentsnya pindah ke depan. Kenapa pakai were? Karena ini tensesnya adalah past tense, ya, past tense. Kenapa were bukan was? Dokumennya lebih dari satu. Di situ setelah dokumen ada huruf S-nya, itu menandakan dia lebih dari satu. Some old documents were translated by us last week. By us-nya optional, boleh ada, boleh tidak ada. Okay guys, this is the end of our lesson today. I hope you understand the material. And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching. Wassalamualaikum.